Peresmian kereta cepat yang pembangunannya didanai utang dari China dan APBN Indonesia ini sejatinya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Oktober tahun 2023, namun diundur satu hari jadi tanggal 2 Oktober tahun 2023. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut penumpang hanya membutuhkan waktu 30 menit perjalanan dari Stasiun Halim Jakarta Timur menuju ke Padalarang di Kabupaten Bandung Barat. Nah, bagi penumpang yang memiliki tujuan ke Kota Bandung, maka penumpang kereta cepat disarankan perlu berjalan kaki dari Stasiun Kereta Cepat Padalarang berpindah menuju ke Stasiun Padalarang untuk berganti kereta feeder. Pemerintah sendiri sudah menegaskan, meski ada KCJB, Ka-Argo Parahyangan tidak akan dihapus. Keduanya akan beroperasi dengan saling melengkapi. Mengesampingkan jalan tol, mobil pribadi, maupun angkutan umum seperti bus dan travel, bisa dibilang, Ka-Argo Parahyangan adalah pesaing terdekat bagi KCJB yang diberi nama WUS dalam memperebutkan penumpang yang bepergian dari Jakarta ke Bandung maupun arah sebaliknya, terutama masyarakat penggemar kereta api. Selain kereta api Argo Parahyangan, PT KAI juga menjalankan kereta lain dengan rute yang juga melintasi Bandung-Jakarta, yakni KA Serayu, relasi Purwokerto, dan KA Cikuray, relasi Garut. Salah satu daya tarik menggunakan kereta api reguler adalah bisa berhenti di stasiun besar yang biasanya terletak di pusat kota. Hal yang jarang ditemui pada mode transportasi pesawat udara, di mana bandara biasanya berada di kawasan pinggiran. Sebagai informasi saja, di berbagai negara, kereta reguler maupun kereta cepat adalah pesaing dari transportasi udara. KA Argo Parahyangan yang berangkat dari Stasiun Gambir Jakarta Pusat ini berakhir di Stasiun Bandung yang berada di Kecamatan Andir, tepat di jantung kota Bandung. Kedua stasiun itu diuntungkan karena berada di jantung kota dan akses yang sangat mudah. Ini tentu menguntungkan bagi calon penumpang yang memang memiliki tujuan akhir ke kota Bandung. Sebaliknya, bagi penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung, perlu harus berganti kereta setelah turun di Padalarang. Sementara di Jakarta, lokasi stasiun KCJB ada di Halim. Waktu tempuh kereta cepat Jakarta-Bandung diklaim yakni 30 menit hingga Padalarang, dan sekitar 40 menit hingga Tegal Luar. Sejatinya, kereta yang dipakai KCJB adalah generasi terbaru CR400AF, hasil pengembangan tipe CRH380AA oleh anak usaha BUMN China, CRRC Qingdao Xifang. Kecepatannya yakni 350 km per jam, namun karena jarak Bandung dan Jakarta yang terlalu pendek atau hanya sekitar 140 km, durasi kecepatan maksimumnya relatif hanya sebentar, terlebih jika kereta nantinya harus berhenti di Stasiun Karawang. Bagi penumpang kereta cepat yang akan menuju kota Bandung dan Cimahi, tentunya harus menambah waktu tempuh karena stasiunnya berada di Padalarang. KCIC mengklaim waktu tempuh menggunakan kereta api feeder dari Padalarang ke Stasiun Bandung adalah 20 menit, sehingga total waktu yang diperlukan bagi penumpang KCJB totalnya adalah 50 menit dari Halim ke kota Bandung. Namun itu belum menghitung waktu yang diperlukan bagi penumpang untuk berjalan kaki saat melakukan transit di Padalarang dan headway keberangkatan KA feeder. Sementara apabila menggunakan KA Argo Parahyangan, waktu tempuhnya yakni sekitar 3 jam 15 menit dari Gambir sampai ke Stasiun Bandung. Bahkan apabila menggunakan KA Argo Parahyangan Excellence, waktu tempuhnya hanya 2 jam 40 menit. Selain itu menggunakan Argo Parahyangan, penumpang cukup duduk manis karena tak harus berganti kereta di 2 stasiun yang berbeda.
Sebagai kereta berkecepatan tinggi, harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung tentu lebih mahal dibanding Argo Parahyangan kelas ekonomi dan bisnis. PT Kereta Cepat Indonesia China menyebut tiket akan dibagi dalam 3 kelas, yakni kelas VIP, kelas 1, dan kelas 2. KCIC mengklaim harga tiket kereta cepat berada di kisaran Rp250.000 sampai dengan Rp350.000. Sementara harga tiket KA Argo Parahyangan saat ini dipatok berdasarkan kelasnya, paling murah yakni Rp150.000 untuk ekonomi dan kelas di atasnya yakni bisnis antara Rp200.000. Sejatinya, tarif KA Argo Parahyangan yang berlaku saat ini sudah mengalami kenaikan cukup signifikan. Sebelum pandemi COVID-19, KAI masih menjual tiket KA Argo Parahyangan kelas ekonomi di bawah Rp100.000. KAI juga meluncurkan KA Argo Parahyangan Luxury yang harga tiketnya dibanderol di kisaran Rp500.000 dan panoramik dengan kisaran harga tiket Rp400.000.